untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh karena berkat dan pengasihan Tuhan saja yang membuat saya dan saudara boleh baik-baik saja pada hari Sabat yang indah ini. Untuk memulai ibadah kita pada hari Sabat yang indah ini, khususnya untuk firman Tuhan, saya rindu mengajak kita semua boleh sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah, kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Kami mengakui segala keberdosaan kami, kelemahan kami di hadapan-Mu, Allah yang kami sembah dan puji, Allah pencipta yang maha kuasa. Biarlah kiranya Engkau mengampuni kami, menyucikan kami pada hari ini, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu, dan jikalau Tuhan datang kami boleh diselamatkan. Inilah doa kami Tuhan, sekali lagi curahkan Roh Kudus-Mu membimbing kami supaya kami mengerti firman Tuhan dan menguatkan hidup kami setia sampai Tuhan datang. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, pada hari Sabat yang indah ini saya rindu membahas sedikit bagaimana gereja Masih Advent hari ke-7 sedunia saat ini sedang merayakan sebuah perayaan yang namanya 10 hari berdoa. Ini dia bukunya. Jikalau Anda, Bapak Ibu Saudara belum memilikinya, saya akan, kalau nanti bisa, saya akan membagikannya melalui PowerPoint di Facebook ini, ya. Karena ada bahan-bahan dalam bentuk PowerPoint yang bisa dibagikan sehingga Bapak Ibu Saudara boleh membaca dan mempelajarinya. Tetapi yang menarik saya lihat dari buku ini, saya tidak akan membahasnya dari hari ke hari, tapi saya rindu supaya kita umat-umat Tuhan di akhir zaman memahami kenapa setiap tahun gereja kita mengajak dan mendorong umat-umat Tuhan sedunia untuk mengadakan 10 hari berdoa. Ya, ini yang rindu saya bagikan pada hari Sabat ini, dan saya akan juga mengambil karena di buku ini ada 10 hari berdoa dan ada 10 judul firman Tuhan, tapi saya rindu mengambil hari yang ke-9. Kenapa? Karena judulnya menarik, ya, menarik saya, dan tentunya kerinduan saya menarik Bapak Ibu Saudara. Selamat Sabat kepada Marusaha Silaen, selamat Sabat kepada Perlina Siringo-ringo, Tuhan memberkati dimanapun kita berada. Dengan judul yaitu apakah saya bekerja untuk Allah atau apakah Allah bekerja melalui saya? Nah, ini sebuah judul yang menarik. Kenapa? Oleh karena saya begitu terkesan dan seringkali saya ulang-ulangi dalam kehidupan saya, dan tentunya mari kita ulangi dalam kehidupan kita bersama-sama bahwa Yesus Kristus di dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-22, Tuhan Yesus berkata bahwa pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga, ya. Ayat 23 pasalnya yang ke-7 kitab Matius. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, kata Yesus, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini harus selalu terngiang dalam pikiran kita. Kenapa? Jangan sampai kitalah yang menggenapi ayat ini. Karena ayat yang Yesus sampaikan di dalam Matius pasalnya yang ke-7 dalam khotbahnya di atas bukit, ayatnya yang ke-22 dan 23, peristiwa ini terjadi di zaman saya dan saudara, yaitu zaman hari terakhir. Itu sebabnya kita perlu bertanya kenapa judul pada hari ke-9 ini sangat penting bagi saya dan bagi Anda sekalian. Karena apakah saya dan saudara bekerja untuk Allah atau apakah Allah yang bekerja melalui saya dan saudara? Ini pertanyaan penting, karena kalau sampai saya dan saudara yang bekerja untuk Allah, maka kita akan menggenapi Matius 7 ayat 22, di mana ada banyak orang mengaku Tuhan,
Bukankah kami bernubuat demi namamu? Kami bernubuat demi namamu. Kami mengusir setan demi namamu. Kami mengadakan mukjizat demi namamu juga. Orang-orang yang mengaku bekerja untuk Allah, nyatanya Tuhan Yesus katakan di dalam ayat 23 kitab Matius pasalnya yang ke-7 bahwa Tuhan Yesus tidak mengenal mereka. Dan mereka diusir, enyahlah. Artinya apa? Tidak selamat. Itu sebabnya kenapa saya fokus di dalam pembahasan 10 hari berdoa, yaitu di hari ke-9. Dan saya tidak akan membawakannya hari ke hari. Anda boleh baca nanti di rumah. Amin. Supaya kita bertumbuh bersama di dalam Yesus. Ya. Saya selalu mengajak umat Tuhan, jangan hanya bergantung kepada pendeta. Jangan hanya bergantung kepada majelis. Jangan bergantung dengan saudara seiman. Kita harus bergantung kepada Yesus. Harus ada hubungan pribadi dengan siapa? Dengan Tuhan dan Juru Selamat Anda dan saya. Amin. Supaya apa? Supaya keselamatan itu boleh dijamin. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menjamin, yang bisa membuat pertumbuhan rohani kita, yang bisa memberikan hati yang baru dan pikiran yang baru dan roh yang baru. Dan kita adalah ciptaan baru dalam Yesus. Sebagai anak-anak Allah yang berhak menerima waris. Amin. Nah, 10 hari berdoa, kalau kita buka firman Tuhan, itu kita dapat dari kisah Pentakosta. Ya. Di dalam kisah Pentakosta, kita dapatkan itu kisah di dalam kisah para rasul. Ya. Kisah para rasul, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya ke-13, tetapi itu adalah di pasal yang kedua, di mana ketika itu tiba hari Pentakosta, umat-umat Tuhan, rasul-rasul berkumpul. Ya, tapi jangan lupa, sebelum hari Pentakosta itu tiba, ada satu peristiwa yang sangat penting yang harus kita ketahui. Pentakosta artinya adalah hari ke-50. Ya kan? 50, makanya dia penta. 5. Pentakosta diambil dari bahasa Yunani, Pentekoste, itu berarti ke-50. Ini adalah hari perayaan 7 minggu sesudah hari raya Paskah. Kita tahu Yesus Kristus dia mati dan salib pada hari raya Paskah. Karena memang itu adalah nubuatan, di mana Yesus sebagai anak sulung harus mati menggantikan kita yang harusnya mati. Peristiwa itu terjadi pertama kali yaitu ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika tulah ke-10 diturunkan, anak-anak sulung harus mati, tapi bagi bangsa Israel, bahkan bagi semua yang mau mendengar dan menurut, ada satu kelepasan, yaitu Paskah, anak domba yang disembelih. Yesus Kristus sebagai penggenapannya. Nah, 7 minggu sesudah hari raya Paskah, yaitu ada satu perayaan khusus diadakan, yaitu di hari ke-50. Itulah disebut sebagai hari raya Pentakosta yang dicatat di dalam kisah pasal yang kedua. Tapi saya mau fokus bahwa sebelum murid-murid berdoa selama 10 hari, mereka berkumpul, mereka berpuasa berdoa di satu tempat selama 10 hari. Akhirnya sesuai dengan nubuatan Alkitab Perjanjian Lama, terjadilah yang namanya hujan awal, yaitu kecurahan Roh Kudus yang dicatat di dalam kisah pasal 2. Tentunya sesuai dengan nubuatan Perjanjian Lama, kalau ada hujan awal maka akan ada apa? Hujan akhir. Nah, hari raya Pentakosta ini adalah perayaan akhir musim petik gandum. Artinya apa? Penuaian. Nah, penuaian awal terjadi di zaman rasul-rasul. Penuaian akhir terjadi di zaman saya dan saudara. Nanti ada pelajarannya sendiri. Intinya saya mau katakan begini. Kenapa kita selalu diajak berdoa 10 hari? Karena ini adalah momen di mana kita rindu menerima kecurahan Roh Kudus hujan akhir secara berlimpah-limpah, supaya nubuatan dan Wahyu pasal 18 boleh segera terjadi. Yesus datang. Nah, itu harapan kita sebagai umat Tuhan. Yesus datang. Karena itu adalah pengharapan iman saya dan saudara. Bertemu dengan Tuhan muka dengan apa? Dengan muka. Nah, saya rindu fokus bukan hanya 10 hari,
Tapi saya rindu fokus bahwa ada 40 hari sebelum 10 hari itu. Ya kan? Karena kita kalau hanya mengadakan 10 hari, ya rugi menurut saya. Kenapa? Karena Pentakosta artinya 50 hari. Nah, saya rindu supaya kita mundur ke belakang. Apa yang terjadi kepada murid-murid selama 40 hari ini? Apa yang terjadi kepada mereka? Kisah pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berkata, kepada mereka, ia, Yesus, menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia, Tuhan Yesus, membuktikan bahwa ia hidup. Kenapa Tuhan Yesus harus membuktikan bahwa ia hidup? Karena sebelumnya, murid-murid menyaksikan langsung bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib. Mereka menyaksikan langsung bahwa Tuhan Yesus dikubur. Oke, jelas ya, karena ada orang-orang yang tidak percaya kepada peristiwa ini, mereka katakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak benar-benar mati, dia hidup. Tapi ayat ini jelas menyatakan bahwa Yesus itu jelas dilihat, disaksikan oleh orang-orang di zamannya, oleh murid-murid Yesus langsung, bahwa ia benar-benar mati. Sehingga Tuhan Yesus dengan banyak tanda membuktikan kepada murid-muridnya, saksi mata langsung, bahwa ia yang tadinya telah mati sekarang hidup. Sebab selama 40 hari, nah ini penting, jangan lupa Pentakosta adalah hari ke-50, hari raya Pentakosta, ya. Karena itu adalah akhir musim panen, ya, akhir musim panen petik gandum. Nah, 40 hari sebelumnya ini dia peristiwanya. Sebab selama 40 hari ia, Tuhan Yesus, berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kalau saya dan saudara rindu masuk surga, rindu masuk dalam kerajaan Allah, rindu menerima upah yang besar yang menanti itu. Karena hanya dengan berada di tempat itulah kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus, muka dengan muka, bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi, baik yang masih hidup sekarang ini maupun yang telah lebih dahulu meninggal, beristirahat dari segala jerih lelah mereka untuk dibangkitkan ketika Tuhan Yesus datang. Jangan lupa, peristiwa 40 hari sebelum hari raya Pentakosta, sebelum murid-murid 10 hari berkumpul, berdoa, berpuasa, menerima akhirnya kecurahan Roh Kudus. Ada waktu 40 hari mereka bersama-sama dengan Yesus. Itu sebabnya setiap tahun sebelum saya dan saudara mengikuti ini, panggilan firman Tuhan adalah mari 40 hari dulu bersama-sama dengan siapa? Dengan Yesus. Kemudian 10 harinya bersama-sama dengan saudara seiman. Kenapa Yesus tidak ikut di hari Pentakosta? Karena Tuhan Yesus sesudah 40 hari bersama dengan murid-murid, ia naik kemana? Ke surga. Jadi Tuhan Yesus sesudah kebangkitannya, dia masih berada bersama dengan murid-murid 40 hari. Baru dia naik kemana? Ke surga. Itulah yang dicatat oleh Alkitab di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Apa yang Yesus lakukan selama 40 hari? Ia menampakkan dirinya kepada murid-murid. Apakah relevan ini di zaman kita sekarang? Oh ya, sangat relevan. Firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Artinya apa? Tuhan Yesus masih bisa menampakkan diri kepada saya dan saudara hari ini. Syaratnya adalah, berbahagialah mereka yang suci hatinya. Pembahasan ini belum saya bawakan, nanti kita akan bawakan pembahasan ini berikutnya. Intinya adalah selama 40 hari Yesus berbicara kepada murid-murid tentang kerajaan Allah. Kata berbicara sekarang ini bagaimana relevan ayat ini kepada saya dan saudara yang hidup di hari terakhir, di akhir zaman. Supaya kita, saya dan saudara tidak lagi menyatakan saya bekerja untuk Allah, tetapi yang benar adalah Allah yang bekerja melalui saya. Itu yang benar. Karena kalau saya yang bekerja untuk Allah,
kita akan menggenapi Matius pasal 7 ayat 22 dan 3 bahwa Tuhan Yesus tidak kenal kita. Kita aja yang ngaku-ngaku kenal Tuhan. Kita yang ngaku-ngaku bekerja untuk Allah. Kita aja yang mengaku-ngaku segala sesuatu kita lakukan demi nama Tuhan. Tapi sebenarnya enggak. Bukan saya yang bilang, Tuhan Yesus yang katakan. Yaitu kuncinya adalah berbicara tentang kerajaan Allah. Apa yang menjadi fokus saya dan saudara dalam keimanan kita? Apa yang menjadi fokus kita? Apa yang menjadi fokus saudara dan saya? Apakah kerajaan Allah menjadi fokus dalam kehidupan kita? Selamat sahabat kepada Steve, Faye, Andi, Candio, istri saya Natalia Diazoni, dan juga kepada Steve, Faye, Raranta. Apakah kerajaan Allah menjadi fokus dalam hidup kita? Apakah masuk surga menjadi fokus dalam hidup kita? Apakah keselamatan bertemu dengan Tuhan menjadi fokus dalam hidup kita? Apa yang menjadi fokus dalam hidup kita? Tentunya saya rindu hal-hal tadi lah yang menjadi apa? Fokus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan Allah selama 40 hari. Kemudian nanti sesudah Yesus naik ke dalam kerajaan surga, disaksikan langsung oleh murid-murid, mereka kembali berkumpul bersatu. Umat Tuhan di zaman akhir harus bersatu. Bersatunya bukan untuk hal-hal yang tidak baik, bukan bersatu untuk hal-hal duniawi, tidak bersatu untuk hal-hal kekuasaan, baik di pemerintahan maupun di dalam gereja. Enggak. Tuhan Yesus juru selamat kita, raja kita, mengajak kita bersatu untuk hal-hal seperti gereja mula-mula. Bersatu untuk keselamatan, bersatu untuk memperoleh kuasa. Kenapa? Karena mereka tahu tanpa kuasa itu tidak mungkin mereka bisa memberitakan tentang firman Tuhan. Tidak mungkin keselamatan itu diterima oleh orang banyak. Itu sebabnya tidak heran kalau kita baca nanti dalam Kisah pasal 2, seorang yang tidak berpendidikan berkhotbah, Petrus, tapi karena dia menerima kuasa, 3.000 orang menerima untuk diselamatkan melalui baptisan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, bagaimana caranya Tuhan Yesus berbicara sekarang tentang kerajaan Allah kepada saya dan saudara? Saya mengajak, mari kita baca firman Tuhan, Alkitab. Cara efektif yang pertama adalah baca Injil, kisah Yesus. Berulang-ulang, renungkan itu paling tidak 1 jam dalam 1 hari. Disertai oleh doa, dengan memohon Roh Kudus, karena Roh Kudus yang mengilhami, hanya Roh Kudus juga yang dapat membimbing saya dan saudara untuk mengerti, memahami, dan tentunya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa fakta penting untuk kita sadari bahwa kenapa harus Allah yang bekerja di dalam saya dan saudara. Galatia 2 ayat 20 berkata bahwa, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hari Pentakosta, 10 hari berdoa menerima curahan Roh Kudus, murid-murid menyadari dan mengakui bahwa mereka hidup, tetapi bukan diri mereka lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam mereka. Apakah kita juga sudah menyatakan iman yang sama hari ini? Kalau belum, kalau sudah, mari kita pertahankan. Apakah saya bekerja? Apakah Anda bekerja untuk Allah dengan kemampuan Anda dan saya sendiri? Atau apakah Allah yang bekerja melalui saya melalui kemampuan ilahinya? Kita ini adalah buatan Allah, Efesus 2 ayat 10. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan telah menciptakan saya dan saudara di dalam Yesus. Inilah hidup baru kita sebagai ciptaan yang baru. Dan tujuan Tuhan melakukannya yaitu untuk pekerjaan yang kedua, yaitu supaya ada pekerjaan baik di dalam hidup kita. Tuhan telah mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Sehingga dengan berkat Tuhan itu,
Allah akan dapat melakukan pekerjaan menurut kita melalui mencurahkan Roh Kudus. Karena tanpa menerima Roh Kudus hujan akhir, kita tidak akan dapat menyadari apa yang Allah dapat lakukan melalui saya dan saudara. Jadi kita harus hidup penuh penyerahan. Ya, dalam Alfa Omega tentang Kisah Para Rasul jilidnya yang ke-7 dikatakan bahwa ia yang akan menyerahkan diri sendiri sepenuhnya kepada Allah akan dituntun oleh tangan ilahi, sementara ia menyimpan pelajaran-pelajaran dari kebijaksanaan ilahi. Suatu perintah yang suci akan dipercayakan kepadanya. Kemasyuran firman itu tidak ada gunanya tanpa kehadiran dan pertolongan Roh Kudus yang terus-menerus. Itu sebabnya kenapa setiap umat Tuhan harus setiap hari berdoa minta apa? Roh Kudus. Karena firman Tuhan ini, kemasyurannya tidak akan ada gunanya ketika Anda dan saya katakan tanpa kehadiran dan pertolongan Roh Kudus yang terus-menerus. Kalau bilang terus-menerus berarti terus-terus. Ketika saya mau berbicara kepada seorang, ketika Anda mau hendak berbicara kepada seorang, jangan lupa berdoa dalam hati. Minta apa? Tuhan, tolong curahkan Roh Kudus. Ajar saya berbicara. Selalu itu dalam hati, ajar saya berbicara. Apa yang kau mau katakan kepada orang ini? Itu akan menjadi budaya hidup terus-menerus, setiap hari, setiap waktu. Itu sebab Yesus katakan, setialah dalam perkara kecil. Apa artinya perkara kecil? Setiap hal yang kita lakukan setiap hari dalam hidup kita. Setiap hari. Kalau gagal lakukan itu, gagallah kita untuk menerima kecurahan Roh Kudus hujan akhir. Ya, tentunya kita tidak mau ya. Tidak mau untuk itu. Kita harus menyadari bahwa bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kepintaran kita. Bukan karena Anda mungkin bertitel atau saya sarjana, yang lain master, yang lain doktor dalam bidang-bidang tertentu. Sehingga kita, karena memang saya orang-orang berpendidikan. Bukan. Bukan karena Anda dan saya mungkin memiliki uang yang banyak, harta yang banyak, status sosial yang tinggi, sehingga ada banyak orang dimenangkan kepada Yesus. Bukan. Bukan. Bukan karena keperkasaan dan kekuatan kita. Tetapi karena Roh Kudus di dalam kita. Bekerja melalui kita. Kita ini alat, dipakai. Ibarat kita ini pakai palu untuk memecahkan sebuah batu yang keras. Kita ini hanya palu, Bapak Ibu Saudara. Yang memecahkan hati batu yang keras itu adalah si pemegang palu. Nah, siapa ini? Ya Tuhan sendiri melalui Roh Kudus. Itu sebabnya pemberian yang terbesar, kalau kita pelajari nanti buku 10 hari berbesar, pemberian terbesar dan terindah yang Tuhan berikan adalah Roh Kudus. Kenapa? Karena itulah jalan saya dan saudara menerima dengan iman keselamatan melalui Yesus Kristus, mempertahankannya dengan melakukan segenap perintahnya. Ujung-ujungnya keselamatan. Amin. Amin. Jadi bukan kekuatan yang berasal dari manusia yang membuat pekerjaan Tuhan itu berhasil, tetapi dari siapa? Dari Allah sendiri. Itu sebabnya mereka yang mengaku tadi dalam Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya 22-23. Kami bernubuat demi namamu, mengadakan mukjizat demi namamu. Mereka sebenarnya memakai Roh Kudus, bukan Roh Kudus memakai mereka. Tapi pertanyaannya, ini Roh Kudus yang mana ini? Jangan-jangan firman Tuhan katakan roh yang lain ini. Ya kan? Yang ngaku-ngaku Roh Kudus tapi sebenarnya bukan. Rasul Paulus luar biasa. Dia katakan dalam Roma pasalnya yang ke-15. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, dan oleh kuasa roh. Ya, Rasul Paulus sendiri dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Kita tahu dia adalah seorang penginjil yang luar biasa. Dia katakan, bukan saya.
Bahkan berkata-kata pun saya tidak berani kecuali apa yang dikerjakan oleh Kristus di dalam saya. Kalaupun saya memimpin orang lain dalam ketaatan, melalui perkataan dan perbuatan atau oleh kuasa tanda dan mujizat, itu oleh kuasa roh, bukan saya. Kita tidak akan membanggakan diri kita untuk sesuatu yang memang itu dikerjakan oleh Tuhan melalui kita, bukan kuasa kita itu. Bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Biarlah kita dalam doa-doa kita selalu berkata, Bapa yang terkasih, ajarlah kami untuk meminta terus-menerus, berulang-ulang untuk pencurahan Roh Kudus. Kami tidak ingin kekurangan roh seperti gadis-gadis yang bodoh. Isilah kami dengan kebijaksanaan-Mu yang ditemukan di dalam firman-Mu. Biarlah kiranya kita selalu berdoa demikian. Sehingga kita akan selalu setiap hari bergantung kepada Tuhan. Hanya mereka yang menyadari siapa mereka. Bahwa mereka adalah orang-orang yang lemah. Bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak punya kuasa. Satu-satunya pengharapan mereka hanyalah kepada Tuhan Yesus. Hanya orang-orang yang seperti ini akan selalu berdoa setiap hari. Mereka yang menyadari bahwa tidak ada kuasa bagi mereka untuk merubah hati orang lain. Mereka inilah yang akan berdoa setiap hari untuk minta kuasa Roh Kudus. Mereka yang merasa bodoh. Mereka yang merasa tidak punya kebijaksanaan apa-apa. Orang-orang inilah yang akan selalu berdoa, bertelut, memohon bahkan mungkin sampai menangis. Kenapa? Karena kerinduan untuk keselamatan saudara-saudaranya. Kerinduan untuk keselamatan orang lain, keluarganya, sahabat-sahabatnya, orang-orang di sekelilingnya. Hanya orang-orang yang demikian yang Tuhan Yesus senang untuk selamatkan. Hanya orang-orang yang demikian yang Tuhan Yesus rindu untuk curahkan Roh Kudus itu. Amin. Biarlah kiranya Bapak Ibu Saudara, ketika kita akan merayakan 10 hari berdoa sampai tanggal 16 Januari nanti, jangan lupa ada 40 hari sebelumnya, yaitu kebersamaan secara pribadi dengan Yesus, di mana Yesus rindu berbicara kepada saya dan saudara tentang kerajaan Allah, tentang keselamatan, tentang kerinduan jiwa-jiwa. Sehingga Roh Kudus di hari Pentakosta, hari ke-50, panen raya, Tuhan Yesus sudah berikan perumpamaannya. Kita akan mengalaminya. Kiranya Tuhan memberkati. Kesimpulan, mari bergantung kepada Tuhan. Bukan saya yang bekerja kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang bekerja melalui saya dan saudara. Bukan aku lagi yang hidup, kita akan katakan, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Kata-kata saya, perbuatan saya, kalaupun itu hebat, kalaupun itu baik, itu bukan saya, tetapi oleh kuasa Roh. Kita kembalikan segala kemuliaan hanya ke dalam namanya, Tuhan, pencipta langit dan bumi, Tuhan, juru selamat kita, Raja kita, Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Kecurahan Roh Kudus adalah keperluan terbesar kami saat ini. Itu sebabnya kami merendahkan diri kami Tuhan masing-masing. Menyadari keadaan kami. Tidak ada apa-apa dari kami Tuhan yang layak sebenarnya untuk Tuhan boleh pakai. Tetapi terpujilah nama-Mu yang memandang kami sangat berharga. Engkau mengangkat derajat kami Tuhan. Engkau rindu memakai kami. Kerinduan ini kami terima dan kami sambut. Pakai kami Tuhan, ini kami. Utuslah kami Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Ini akan menjadi perkataan kami dalam hidup kami. Dan bukan kami yang bekerja kepadamu, tetapi Engkau yang bekerja melalui kami. Bukan saya, bukan Anda, bukan kami, tetapi Tuhan di dalam kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, sehingga masing-masing kami umat Tuhan di tahun yang baru ini akan menjadi ala-ala efektif demi keselamatan umat-umat manusia. Keselamatan sahabat kami, keselamatan kaum keluarga kami, keselamatan orang-orang di sekeliling kami, dimanapun kami berada, dan tentunya keselamatan kami bersama-sama. Terima kasih Tuhan, sahabat ini menjadi sahabat sukacita. Oleh karena keselamatan dari Tuhan, Engkau mengakui kami sebagai umat-umat-Mu, dan kami mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami.
Inilah doa kami Tuhan, sekali lagi curahkanlah kasih yang kekal, yang setia dari Allah Bapa. Engkau akan mencurahkan dengan berlimpah-limpah damai sejahtera Yesus Kristus, dan Engkau akan menyertai kami dengan kuasa dalam persekutuan Roh Kudus, dari sekarang sampai Tuhan datang. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa kami. Amin.